warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hana Anggoro. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2020, program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi, Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja. Mohon doanya agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, anak-anak semuanya bagaimana kabarnya pada kesempatan hari ini? Baik ya. Ya, di masa pandemi yang seperti ini, anak-anak tetap harus menjaga kesehatan ya. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa menjaga kesehatan, akan gampang virus itu masuk ke dalam tubuh kita ya. Kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, harus meminum air putih yang banyak, kita harus rajin membersihkan diri ya. Dan terutama kita di masa pandemi ini harus selalu menjaga protokol kesehatan kita ya. Anak-anak tentu tahu apa saja protokol kesehatan kita. Menjaga apa? Tolong bisa menjawab, Depi, apa protokol kesehatan untuk pandemi COVID ini? Yang pertama, menjaga jarak. Terus mencuci tangan ya. Terus menggunakan masker ya. Yang keempat apa? Ada satu lagi. Tidak berkerumun ya. Nah, anak-anak, ya, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan ya, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing ya. Saya persilahkan kepada Okta untuk dapat memimpin kegiatan berdoa pada pembelajaran kita pagi hari ini ya. Silahkan Okta dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Ya, terima kasih Okta yang sudah berani memimpin berdoa teman-temannya ya. Semoga dalam kegiatan pembelajaran ini kita dimudahkan, diberikan kelancaran semuanya ya. Selanjutnya, Bapak akan melakukan presensi ya, untuk mengetahui kehadiran anak-anak dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, Iwayan Sumartano. Iwayan Sumartano, ada? Ya, selanjutnya Kadek Nopastiawan. Ya, Niluh Depi. Niluh Depi, ya. Selanjutnya Okta. Hadir? Okta mana? Okta? Ya. Anak-anak semuanya, dengan melakukan berbagai kegiatan kebugaran jasmani, diharapkan nanti anak-anak memiliki tingkat kebugaran yang baik. Nah, itu adalah manfaat kita untuk kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan penilaian yang akan digunakan. Nah, untuk yang pertama, Bapak akan menilai dari sikap anak-anak ya, dilihat dari keaktifan anak-anak dalam proses pembelajaran hari ini ya. Yang kedua, itu nanti Bapak akan melakukan penilaian pengetahuan ya. Nanti Bapak akan membagikan link Google Form yang nanti anak-anak silahkan mengisi identitasnya, kemudian nanti dijawab ada pertanyaan-pertanyaan seputar
materi pada pagi hari ini ya. Yang terakhir ada penilaian keterampilan. Nah, di dalam penilaian keterampilan itu anak-anak nanti melakukan perekaman video ya. Kemudian hasil rekaman itu dikirimkan ke WhatsApp ya, WhatsApp grup boleh ya. Itu untuk penilaiannya. Selanjutnya anak-anak masih mengingat tentang materi pembelajaran kita yang sebelumnya apa? Coba Okta, siapa? Silakan. Atau Depi? Ya, silakan. Apa? Nah, materi kita untuk pertemuan sebelumnya yaitu variasi gerak dasar dalam permainan bola kecil, yaitu apa? Bola kasti. Nah, itu ya. Apa saja gerak dasarnya? Melempar, menangkap, memukul. Ya, bagus. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar. KD-nya adalah yang pertama, memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan sepak bola ya. Yang kedua, kompetensi dasarnya mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan sepak bola. Nah, itu adalah KD-nya. Sedangkan tujuannya apa? Jadi, setelah anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran variasi dan kombinasi gerak dasar permainan sepak bola melalui model Discovery Learning dan mengamati video yang ditampilkan, peserta didik diharapkan nanti dapat yang pertama, menunjukkan sikap religius, tandai dengan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, menunjukkan sikap percaya diri, jujur, dan disiplin saat pembelajaran. Yang ketiga adalah menganalisis variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan sepak bola dengan tepat. Yang keempat, ya, tujuannya mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan sepak bola dengan tepat. Kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak mengikuti gerakan pemanasan ini untuk mempersiapkan fisik kita mengikuti pembelajaran pagi hari ini agar lebih bersemangat juga ya. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, angkat tangannya. Kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Bapak rasa cukup untuk pemanasannya. Selanjutnya kita akan mencoba permainan tebak huruf konsonan agar anak-anak lebih semangat lagi, lebih termotivasi dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya.
apa huruf konsonan yang Bapak ucapkan, ya. Nanti susunlah menjadi sebuah kata yang ada kaitannya dengan materi pada pembelajaran hari ini, ya. Yang pertama, fokus, konsentrasi, ya. LKMTR. Coba angkat tangan. Siapa yang bisa? Ya, Depi. Ya, lokomotor. Bagus. Ya, mantap. Yang kedua, MNGGRNG. Coba okta. Ya, menggiring. Bagus. Pintar, ya. Selanjutnya, yang terakhir. Yang terakhir, ya. MNPLTP. Nopa. Manipulatif, ya. Bagus, ya. Bagus. Mantap, ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi kita pada hari ini, yaitu tentang variasi dan kombinasi gerak dasar, berjalan, berlari, dan menggiring bola. Nah, apakah kelihatan anak-anak? Kelihatan. Ya, bagus. Kelihatan ya. Nah, jadi anak-anak, kita harus tahu dulu tentang sepak bola dulu sebelum masuk ke itu, ya. Jadi sepak bola ini merupakan cabang olahraga yang digemari oleh banyak orang. Dalam sepak bola, setiap tim terdiri atas berapa pemain? 11 orang yang bermain di lapangan, ya. Setiap tim akan bekerja sama mengalahkan tim lawan dengan menciptakan gol sebanyak-banyaknya. Nah, apa saja variasi dan kombinasi dalam gerak dasar sepak bola? Ya. Nah, yang pertama adalah gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat, di mana bagian tubuh bergerak atau berpindah tempat. Contohnya apa? Berjalan, ya, berlari, ya, melompat, memanjat, ya, itu. Selanjutnya, gerak non lokomotor. Apa itu gerak non lokomotor? Gerak non lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Ya, contohnya memutar kepala, ya, menggelengkan kepala, ya, membungkukkan badan, terus dan mengayun tangan. Nah, itu adalah gerak non lokomotor. Selanjutnya, yang ketiga ada gerak namanya apa? Manipulatif. Apa itu gerakan manipulatif? Gerakan yang kompleks membutuhkan alat, ya. Jadi gerakan manipulatif ini gerakan yang melibatkan penguasaan pada sebuah objek atau benda, ya. Itu. Nah, contohnya apa? Contohnya menangkap, melempar, menendang, menggiring, ya, memukul, memantulkan bola. Itu adalah contoh gerakan manipulatif. Nah, selanjutnya anak-anak, variasinya apa? Variasi dari gerak dasar tadi itu. Nah, variasinya itu dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama, gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif. Yang kedua, gerak dasar non lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif. Dan yang ketiga adalah gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non
Tor ya, bagus. Nah, ini contohnya variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam sepak bola. Contohnya yaitu berjalan, berlari, dan menendang bola. Ya. Yang kedua apa? Berlari, melompat, dan menendang bola ke arah gawang. Yang ketiga adalah berjalan dan berlari dengan menggiring bola. Selanjutnya ada variasi gerak dasar non lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif. Nah, contohnya menekuk dan menarik kaki dengan menghentikan bola ya. Selanjutnya berdiri dan meliukkan badan dengan menghentikan bola menggunakan dada. Seperti itu, seperti ada di gambar itu ya. Yang ketiga yaitu gerakan melempar bola dengan meliukkan badan. Jadi itu merupakan macam-macam variasi dan kombinasi dasar permainan sepak bola. Nah, untuk memperkaya wawasan anak-anak, ya silakan anak-anak memperhatikan video yang Bapak tampilkan. Ya. Variasi dan kombinasi gerak dasar berjalan, berlari, dan menggiring bola kelas 6 PBG Daljab tahap 3 tahun 2020 oleh Muhammad Danang Anggoro SPD. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Bertemu lagi dengan Pak Danang ya dalam mata pelajaran Penjas Orkes. Hari ini kita akan mempelajari tentang variasi dan kombinasi gerak dasar berjalan, berlari, dan menggiring bola. Untuk selanjutnya kita harus tahu apa itu macam-macam gerak dasar ya. Yang pertama ada lokomotor, yang kedua non-lokomotor, dan yang ketiga adalah manipulatif. Gerak lokomotor adalah gerakan yang disertai dengan perpindahan tempat. Contohnya berjalan, berlari, dan melompat. Yang kedua adalah gerak non-lokomotor. Merupakan gerakan yang tidak disertai perpindahan tempat. Contohnya memutar, membungkuk, dan mengayun. Yang ketiga adalah gerak manipulatif, merupakan gerakan yang disertai penggunaan sebuah alat, contohnya menendang, menggiring, dan menyundul. Variasi gerak dasar lokomotor berjalan. Berjalan adalah aktivitas berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi yang lain dengan cara melangkahkan kaki satu persatu dengan teratur dan kecepatan yang normal, di mana pada saat melangkah, salah satu kaki masih berjejak pada tanah. Variasi gerak dasar lokomotor berlari. Berlari adalah gerakan memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian, di mana pada saat tertentu kedua kaki melayang di udara. Selanjutnya, variasi gerak dasar manipulatif, menggiring bola. Menggiring bola dapat diartikan sebagai suatu upaya mendorong bola secara terputus-putus dengan posisi bola tidak jauh dari kaki kita, sambil berlari untuk mencapai tujuan tertentu dalam permainan sepak bola. Selanjutnya, mari kita perhatikan video berikut ini tentang variasi dan kombinasi gerak dasar berjalan, berlari, dan menggiring bola. Adalah variasi berjalan, berlari, dengan menggiring bola.
variasi berjalan, berlari, dengan menggiring bola. Jadi kita dapat menemukan permasalahan dari video itu ya, yaitu bagaimana melakukan gerakan berjalan, berlari, dan menggiring bola tadi dengan baik. Bagaimana caranya? Nah, itu adalah permasalahannya. Nah, silakan selanjutnya anak-anak ada yang mau bertanya Nah, dari video itu? ada Pak. Ya, Depi, silahkan bertanya. Gimana? Coba didekatkan. Bola yang jauh, Oh ya. ada. Oh ya. Bagaimana agar bolanya ketika ditendang tidak jauh gitu ya? Pertanyaannya ya. Ya, bagus. Jadi, ketika kita melakukan gerakan berjalan, berlari, dan menggiring tadi, ya, kita harus menyentuh bola itu dengan sedikit pelan saja. Kaki yang kita gunakan itu kan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Jadi ketika menendang disentuh sedikit saja, pelan, jangan dikeraskan ketika menyentuh bolanya ya. Itu. Nah, ada pertanyaan itu jawabannya, Depi? Ada pertanyaan lagi? Tano, Nova, ada pertanyaan? Nah, selanjutnya anak-anak, kelihatan anak-anak? Kelihatan ya? Oke. Baiklah anak-anak. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, semoga materi kali ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat tentunya bagi anak-anak semuanya ya. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak mengidentifikasi ya bagaimana melakukan variasi dan kombinasi gerak dasar berjalan, berlari, dan menggiring bola. Nah, maksudnya identifikasi itu apa? Nah, tadi dari hasil pengamatan video tadi, kira-kira ditulis apa saja ya tahap-tahapannya, caranya agar dapat melakukan gerakan tersebut dengan baik, apa saja. Nah, ditulis, identifikasi. Ada berapa ya? Yang pertama misalkan ya, pandangan mata fokus kepada bola gitu ya. Terus kaki yang digunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Penguasaan bola tidak jauh dari kaki ya, seperti itu contohnya identifikasinya ya. Setelah kalian mengidentifikasi ya, ketemu tadi identifikasinya, silahkan dicoba gerakannya ya, bagaimana menurut anak-anak ya. Selanjutnya setelah anak-anak mencoba tadi dan mengidentifikasi, anak-anak mengumpulkan informasi ya. Informasi ini dapat dari mana saja ya? Dari bahan ajar yang dibagikan Bapak sebelumnya ya, dari video yang diputar tadi, dari internet bisa anak-anak mencari di internet tentang, coba diketik variasi dan kombinasi gerak dasar berjalan, berlari, dan menggiring bola ya, atau yang mendekati itu. Nah, dicari itu sebagai referensi yang relevan bagi anak-anak. Selanjutnya ada juga link YouTube yang sudah Bapak bagikan ya, sudah saya Bapak kirimkan di WA ya. Itu silakan dibuka, digunakan untuk informasi anak-anak ya. Selain itu ada referensi dan relevan lagi, apa yang lain dimasukkan juga, silahkan ya. Nah, selanjutnya pada tahap yang keempat ya, silahkan anak-anak melakukan pengolahan data. Jadi setelah anak-anak mengumpulkan datanya tadi,
data tersebut akhirnya diolah, disusun, ya. Informasi yang kalian kumpulkan tadi dari berbagai sumber, dari hasil identifikasi yang ditulis tadi, dari video yang diamati tadi. Nah, kemudian data-datanya diolah, disusun yang baik, ya. Dikumpulkan semua, diolah, disusun yang baik, ya. Selanjutnya, baru setelah melakukan pengolahan, anak-anak membuktikan, ya. Gimana cara membuktikannya? Caranya adalah dengan cara mengkaji ulang, memeriksa kembali informasi yang telah diperoleh dari hasil pengolahan data, dari video yang ditampilkan, dari hasil rumusan masalah, identifikasi. Nah, itu sudah sesuai atau belum? Jadi dibuktikan, ya. Nah, itu kegiatannya untuk pembuktian. Yang selanjutnya adalah mempresentasikan. Nah, kira-kira anak-anak setelah melakukan semuanya tadi itu, anak-anak harus mempraktikkan, mempresentasikan. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah anak-anak melakukan perekaman, ya. Silakan meminta tolong ke ibunya, bapaknya yang ada di rumah atau kakaknya, melakukan perekaman. Anak-anak melakukan gerakan itu direkam. Kemudian hasil rekamannya itu dikumpulkan melalui WhatsApp group, ya. Silahkan. Itu tahap yang kelima. Nah, selanjutnya tahap yang keenam adalah kesimpulan. Nah, dari pembelajaran materi video tadi yang ditampilkan, dari identifikasi kalian, dari hasil pengumpulan informasi tadi, itu disimpulkan semua apa yang kalian temukan pada materi kali ini, ya. Nah, bagaimana cara menyimpulkannya? Ya, bagaimana disusun cara melakukan variasi dan kombinasi gerak dasar berjalan, berlari dan menggiring bola dengan baik. Nah, disusun dengan baik. Bagaimana cara-caranya? Ya. Selanjutnya, Bapak memberikan tugas untuk anak-anak, ya. Tugas berupa tugas pengetahuan, yaitu mengerjakan soal melalui Google Form yang linknya nanti Bapak akan bagikan melalui WhatsApp group, ya, kelas 6, ya. Selanjutnya ada evaluasi keterampilan juga. Yang tadi seperti Bapak sampaikan tadi, merekam video, melakukan gerakan variasi dan kombinasi gerak dasar berjalan, ya, dan menggiring bola secara zigzag melewati botol plastik pengganti kun, ya. Kemudian hasil rekamannya dikirim melalui WhatsApp Bapak, ya. Boleh WhatsApp pribadi, boleh WhatsApp grup, ya. Nah, itu adalah materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak semuanya, di akhir pembelajaran kita, tolong Nova dimunculkan wajahnya dulu. Nova, tolong dimunculkan videonya. Ya. Tano, dimunculkan videonya. No. Nah, selanjutnya di akhir ini, pembelajaran ini, kita akan menyimpulkan, ya, apa yang telah kita pelajari pada kesempatan siang hari ini, ya. Apa kira-kira yang sudah kita pelajari? Apa? Tentang gerak dasar, apa saja, ada apa saja? Ada 3. Coba Nova, Bapak pengen dengar suaranya Nova. Simpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Nop? Berlari dan menggiring bola. Nah, kita mempelajari tentang berjalan, berlari, dan menggiring bola. Ya, bagaimana caranya itu, ya. Tahap-tahapannya, ya. Kita pelajari hari ini. Selanjutnya apa?
Ada gerak dasar, apa saja ada 3 yang kita pelajari hari ini. Apa? Tano? Nova? Ya, Nova aja, Nova. Manipulatif, Lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bagus ya. Anak-anak berarti paham materi yang kita sampaikan pada siang hari ini ya. Selanjutnya kita akan melakukan pendinginan ya. Ya, ayo ikutin semuanya. Ya, ini. Ya, cukup. Baiklah, sebagai tindak lanjut, cukup bagus ya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, sebagai tindak lanjut, Bapak mengingatkan tentang tugas yang harus dikerjakan anak-anak ya. Ada tugas keterampilan dan juga tugas pengetahuan tadi yang seperti Bapak sampaikan tadi ya. Nah, itu materi kita untuk hari ini, dan Bapak menyampaikan juga untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang aktivitas kebugaran jasmani ya. Nah, anak-anak, Bapak mengingatkan kembali di masa pandemi COVID ini, anak-anak tetap harus mematuhi protokol kesehatan nih. Harus tetap menjaga kesehatan ya. Menjaga jarak dengan orang lain. Nah, ya, kalaupun berdekatan harus menggunakan masker. Ya, seperti kalian berdua itu ya. Harus menggunakan masker. Yang ketiga, rajin cuci tangan. Yang keempat apa? Nova. Tano. Yang keempat apa? Tidak berkerumun. Tidak berkerumun. Ya. Iya. Jadi kita nggak boleh berkerumun. Ya. Kalau ada kerumunan, ya kita menjauh. Jangan malah kita masuk ya. Terus Bapak juga mengingatkan anak-anak harus menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Ya. Belum makan. Habis ini makan yang banyak ya. Nah, minum yang banyak air putih terutama ya. Nah, mungkin itu anak-anak untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anak. Bapak memberikan 2 jempol buat anak-anak untuk kegiatan ini ya. Anak-anak sudah aktif dalam kegiatan belajar ini, sudah bagus ya. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih. Ya, Bapak mohon maaf kalau banyak ada dalam yang Bapak sampaikan tadi ada perkataan-perkataan yang tidak sesuai, Bapak mohon maaf ya. Selanjutnya silakan kepada Depi untuk dapat memimpin doa. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Dadah ya. Sampai jumpa lagi.